Disiplin dimanapun itu, saya percaya disiplin itu pasti untuk membangun dan untuk menjadi keamanan dan kenyamanan dalam hidup kita. Keamanan dan kenyamanan dalam kebersamaan dimanapun kita berada. Betul tidak ya? Betul. Ya kan? Nah, untuk itulah kalau kita kerjakan itu akan melahirkan mental yang kuat bagi setiap orang yang mengerjakannya. Yes. Ya, dan tidak menerah. Karena apa? Sudah ada tertiban hidup. Jadi jangan hari ini sama tertib, 2 hari kemudian diabaikan, nggak boleh. Tertib itu adalah ya tunduk, ya melatih diri kita, ya untuk kita taat kepada aturan yang sudah ada. Disiplin adalah suatu sikap menghormati, menghargai, ya, patuh taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Jadi kalau ada disiplin saudara akan dikasih Tuhan, berarti kita siap ditegur. Amin. Amin. Kita siap ditegur. Kenapa? Kalau kita melanggar, ya melanggar tugas atau wewenang yang sudah diberikan kepada saudara. Jadi saya percaya di tempat ini, di saat kita mulai hari ini memiliki komitmen, ada ketertiban hidup dalam dirimu, mari kerjakanlah itu dengan baik. Amin. Ya, kerjakan dengan baik. Nah, tujuannya untuk melatih ketaatan dan kepatuhan kita. Yes. Tujuan disiplin itu supaya dilihat apa? Apakah kita taat? Apakah kita patuh? Jadi dalam pelayanan juga seperti itu, saudara dikasih Tuhan. Apakah kita taat kepada Tuhan? Apakah kita patuh pada peraturan-peraturan ya yang sudah kita bangun bersama di dalam pelayanan kita, dalam kita hidup berjemaat? Jangan saudaraku, kalau umpamanya kita sebagai jemaat beribadah ke tempat ini, oh saya mau tidak melayani, senaknya saya datang, bukan seperti itu saudara dikasih Tuhan. Sebagai kita juga jemaat harus patuh. Patuhnya apa? Dalam waktu jam 10, jam setengah 10 sudah ibadah. Berarti jam setengah 10 atau jam 9:15 atau 20 saya sudah ada di tempat. Nah itu tentang disiplin. Ya, saya harus ya menghormati Tuhan. Selama berlangsung ibadah, saya harus duduk tenang untuk beribadah kepada Tuhan. Itu peraturan juga, disiplin. Benar ya? Yes. Makanya disampaikan Ibu Gembala kita, Ibu Relik hari Jumat, hari Kamis. Siapa itu yang tentang yang ditampar malaikat? Nabal. Nabal. Kalau Nabal. Ya juga. Nabal. Herodes juga. Herodes Juga ya. itu karena apa? Tidak menghormati Tuhan. Kalau dibaca dalam 1 Perikop itu tidak menghormati Tuhan. Jadi saudaraku kalau datang beribadah kepada tempat ini, hormati Tuhan. Amin. Amin. Kalau kita tidak bisa 2 jam menghormati Tuhan di tempat ini, dipertanyakan kita. Tuhan masih mengasihi kita. Amin. Hormati. Sama dengan disiplin, ada disiplin rohani, ada disiplin kita berjemaat, ada disiplin kita sebagai pelayan Tuhan. Semua ada disiplinnya. Ada disiplin tentang hamba Tuhan, kita juga ada disiplin kita Ya, dari atasan. Ya anak-anak. Kalau kita tidak patuh, ada sanksinya. Siap sanksi diberikan kepada kita. Tapi kita harus membangun mental kita yang kuat. Karena apa? Kita hidup di dalam disiplin yang sudah dibangun bersama. Amin. Amin. Jadi jangan senaknya datang beribadah kepada Tuhan. Ya, kita tidak memberikan sepenuhnya waktu itu untuk Tuhan. Hormati Tuhan. Kalau baca di dalam Samuel itu, Nabal itu ya, mati seketika ditampar malaikat. Kenapa? Dia tidak menghormati Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan depan ini menghormati Tuhan. Amin. Amin. Kehadiran saudara, di saat saudara menaikkan pujian sama Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tertib sampai selesai, Tuhan melihat dan memberkati jemaat Tuhan di tempat ini. Amin. Yes. Amin. Amin. Jadi mulai hari ini, mari kita tertib untuk Tuhan. Ada disiplin yang kita bangun. Karena hidup itu harus ada ketertiban.
Amin. Haleluya. Nah, itu arti daripada disiplin secara umum. Ya. Nah, saya bawa kepada kita disiplin rohani. Ya, disiplin rohani. Jadi dalam disiplin umum ada peraturan, ada tertib hidup. Disiplin rohani adalah sebuah latihan pikiran dan emosi untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menumbuh kembangkan sifat, karakter dan pola perilaku rohani agar mencapai tingkat pertumbuhan kedewasaan rohani. Jadi tujuannya supaya apa? Menumbuh kembangkan sifat-sifat kita. Karakter kita menjadi karakter-karakter yang mengarah kepada karakter Kristus. Amin. Ya? Dan pola pikir kita bukan pola pikir manusia, tapi pola pikir Kristus. Amin. Amin. Yes. Agar apa? Mencapai tingkat pertumbuhan rohani, pertumbuhan kedewasaan rohani. Yes, amin. Termasuklah itu tadi. Agar kita bertumbuh dewasa rohani, ya, kita melatih pikiran dan emosi kita. Pikiran berbicara di saat ibadah seperti ini, apakah pikiran kita melayang-layang? Latih. Seharian. Ini disiplin kita, melatih hari ini. Di saat saya mau beribadah sama Tuhan, saya harus latih pikiran saya. Itu tentang disiplin. Ya, ada peraturan, ada tertib. Latih pikiran menjadi pikiran apa? Pikiranmu, oh iya Tuhan baik. Oh benar itu firman Tuhan. Yes. Aminin terus. Amin. Amin. Dan emosi kita berbicara apa? Turutlah emosimu di bawah kontrol pimpinan Roh Kudus. Amin. Amin. Karena tubuh kita berbicara tentang apa? Roh, tubuh dan jiwa. Tubuh, pikiran kita, perasaan kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Supaya apa? Supaya emosional kita berbicara dalamnya bukan ada lagi emosional kita tentang kerengan kita yang berbicara semuanya aja. Jadi menjadi tertib, emosimu menjadi bisa dikendalikan. Amin. Ya, supaya tertib. Nah, jadi disiplin rohani adalah sebuah latihan pikiran dan emosi untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menumbuh kembangkan sifat, karakter dan pola pikir rohani agar mencapai tingkat pertumbuhan kedewasaan rohani. Amin. Jadi perlu ada disiplin rohani, ya, supaya pikiran-pikiran emosi kita ini di dalam diri kita mendekatkan diri kepada Tuhan, sifat-sifat kita, karakter kita mengarah kepada sifat dan karakter Kristus. Amin. 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 Itulah yang membawa kita nanti kepada apa? Pertumbuhan kedewasaan rohani. Ya. Ya, amin. Nah, tujuan disiplin secara rohani ialah untuk mengembangkan jiwa seseorang yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat hidupnya. Makanya dikatakan dalam 2 Korintus 5:17 itu, boleh dibuka. Sabar Buya, sedikit ini saya persingkat semuanya. 2 Korintus 5:17 dikatakan begini, jadi siapa yang ada dalam Kristus, Ia adalah ciptaan baru. jadi siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah ini. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Lihat nih, garis bawahi. Sesungguhnya yang baru dan yang lama. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama berbicara tentang sifat, karakter kita, sifat-sifat lama kita, karakter lama kita, itu sudah berlalu. Artinya apa? Tinggalkan. Karena apa? Karena sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena kita ini adalah dikatakan memiliki disiplin rohani. Disiplin rohani yang sudah kita kerjakan tadi, sifat-sifat lama kita buang. Amin. Amin. Karakter lama kita yang tidak membangun dalam diri kita dan tidak berkenan kepada Tuhan, kita buang. Dan kita datangkan apa? Dan sudah Tuhan datangkan kepada kita hal yang baru. Sifat yang baru. Yes. Karaktermu yang baru. Hatimu yang baru. Amin. Amin. Hatimu yang Haleluya. baru. Akhirnya apa?
dewasalah kita. Haleluya, haleluya. Dewasa kita dalam Tuhan. Nah, jadi perilaku lama dari diri seseorang akan berubah. Jadi inilah yang harus berubah dalam diri kita untuk membuktikan kita menjadi dewasa. Yes. Siap saudara dikasih Tuhan? Siap. Saudara yang tahu sifatmu seperti apa. Sifat-sifatmu hari ini membangun kau untuk dirimu, membangun kau untuk saudaramu, termasuk kau menjadi suami, istri dan anak dan lingkungan. Kalau tidak membangun hari ini, mari tinggalkan gitu ya. Sifat lama itu ubah. Ya, ubah. Kenapa? Itu malah melatih kita. Itu dan disiplin itu melatih untuk mengubah semuanya itu. Nah, disiplin rohani dijabarkan sebagai semua, lihat nih, semua perilaku manusia untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan rohaninya yang memampukan dia mencapai pertumbuhan yang dewasa secara rohani. Ya, disiplin rohani dijabarkan sebagai semua perilaku manusia untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan rohaninya yang memampukan dia mencapai pertumbuhan yang dewasa secara rohani. Kita lihat ini dalam Kolose 3 ayat 9 itu. Nah, diperjelas lagi di sini Kolose 3 9 dan 10. Boleh kita baca Kolose 3 9 dan 10. Boleh kita baca 2 3 ya. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar karunia. Nah, ini manusia lama dikatakan supaya apa? Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Manusia barumu terus-menerus diperbarui. Ada latihan. Di dalamnya dalam memperbarui itu perlu kita ada disiplin. Amin. Ada disiplin rohani kita untuk bisa mengerjakannya sehingga apa? Terus kita memperbarui manusia baru kita. Supaya apa? Supaya terus baru dan semakin baru dan semakin baru. Ingat firman Tuhan dalam Ratapan 3 itu bahwa berkat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Baru dan baru dan baru terus berkat Tuhan itu. Ada terus baru diubahkan terus kita sehingga apa? Mengarah kepada Kristus. Kalau kita mau sudah serupa dengan Kristus. Amen. Di dalam kedewasaan kita, di dalam Kematangan. pertobatan kita. Dalam pertobatan kita harus menunjukkan dan kita harus menunjukkan supaya apa? Kita mengarah kepada sama dengan Kristus. Amin. Di dalam pikirannya, di dalam sifatnya, dalam pelayanannya, semuanya. Ya. Jadi manusia lama kita terus kita barui setiap hari. Jadi kerjakanlah itu ada tertib dalam hidup. Ada disiplin yang harus engkau kerjakan dalam hidup. Yang kau harus latih. Amin. Melatih itu karena apa? Melatih berbicara cara menanggalkannya ini yang kita latih. Ini susah banget Pak, latih terus. Ya. Karena nggak mungkin orang lain melatih sifat-sifatmu, karaktermu. Tapi kita sendiri yang melatih. Dengan apa? Dengan bantuan mungkin orang lain hamba Tuhan, dengan mengarahkan, mendoakan dan lain sebagainya. Nah, jadi disiplin rohani sangat diperlukan dalam proses pertumbuhan diri seseorang untuk semakin mirip dengan Kristus. Yes. Ya, disiplin rohani. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kerjakanlah itu, latihlah terus dalam dirimu. Amin. Nah, kita lihat masuk kita kepada apa yang harus kita kerjakan. Disiplin rohani yang dapat kita terapkan yang akan menimbulkan iman kita. Ya, pertama, disiplin yang harus kita terapkan. Ya, pertama, disiplin terhadap firman Tuhan. Kenapa dikatakan disiplin terhadap firman Tuhan? Karena dikatakan Roma 1:16 itu adalah Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang percaya. Injil itu kekuatan Allah. Kalau Injil kekuatan Allah, bagaimana kita harus ada kekuatan dalam diri kita? Amin. Amin. Ada kekuatan dalam diri kita itu apa? Firman
firman itu. Maka dikatakan disiplin terhadap firman Allah. Tahun yang lalu apa awal tahun sudah disampaikan buat kita hari itu jemaat Tuhan itu untuk kita Tahun baca lalu. firman tahun yang lalu. Setahun. Mohon maaf kami gembala ya dan pelayan kalau memang mungkin stuck ya nggak kita lanjutkan. Tapi saya percaya walaupun tidak diingatkan jemaat Tuhan membacanya. Saya kaget lihat seseorang pernah bersaksi dalam 3 bulan ini firman Tuhan dilahap habis. 3 bulan dibaca. Jadi disiplin terhadap firman Tuhan berbicara bagaimana kita membaca firman Tuhan, bagaimana kita menghafal firman Tuhan, bagaimana kita harus menggali firman Tuhan. Amin. Amin. Gali firman Tuhan itu karena apa? Itu kekuatan dalam diri kita. Karena dikatakan juga Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi perlu ada disiplin rohani. Perlu ada disiplin terhadap firman Tuhan. Amin. Ya, kita buat aturan-aturan main kita dalam hari satu hari. Jadi kita komitmen, saya juga komitmen hari ini, ya. Mulai hari ini, mari kita buat. 1 tahun ini paling lama kita lahap habis ini firman Tuhan. Kita baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Setuju Bapak Saudara dengan kasih Tuhan? Nanti hari tahun akan bersaksi orang, oh kami sudah selesai baca Pak 2 kali, 3 kali, atau 1 kali, minimal 1 kali. Setuju? Setuju. Itu mencari kekuatan kita. Amin. Kalau kita berjalan ada kekuatan dalam diri kita. Kekuatan dari Tuhan. Bukan kekuatan karena kita bangun dengan apa? Dengan fisik kita. Tapi di samping kita sehat, fisik kita kuat, ada lagi kekuatan ekstra lagi. Yang dari Tuhan. Amin. Amin. Disiplin rohani. Karena ini adalah kekuatan Allah, maka kita harus memulai dengan disiplin terhadap firman Tuhan. Artinya kita baca, ya, kita hafal, kita habiskan. Ini kita baca dari awal sampai akhir. Nah, kedua, disiplin rohani yang kita terapkan yang akan menimbulkan iman kita. Disiplin terhadap doa. Ini juga serahkan dengan Tuhan. Ya, ada disiplin kita menjadi orang percaya, menjadi orang dewasa. Tadi pertama disiplin terhadap firman Tuhan kita baca, kemudian disiplin terhadap doa. Doa, ya, itu menjadi media kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Amin. Ya, media kita berkomunikasi dengan Tuhan adalah doa. Jadi harus berdoa sama dengan Tuhan. Amin. Amin. Berdoa. Kita lihat contoh kita Daniel dulu ya, Daniel. Amin. Daniel 6 itu 11-20 udah baca Daniel 6 itu 3 kali sehari dia berlutut berdoa serta memuji Allah. Jadi bukan dikatakan hanya berdoa toh. 3 kali sehari dia berlutut berdoa serta memuji Allah. Artinya apa? Sebelum dia berdoa, dia bangun dalam dirinya ada pujian penyembahan sama Tuhan. Amin. Jadi berbicara berdoa itu di dalamnya ada engkau bangun mesbah kita untuk Tuhan. Di dalamnya ada pujian penyembahanmu kepada Tuhan, baru doa sapamu. Komunikasi kita untuk Tuhan. Amin. Amin. Mari kita buat disiplin doa kita untuk Tuhan. Amin. Amin. Tidak bisa kita dalam keluarga karena mungkin waktu-waktu berbeda. Minimal pribadi kita. Amin. Kalau ditanya hari ini bagaimana doamu, waduh puji Tuhan. Saudara yang tak tahu sama Tuhan. Tapi siap Siap. memiliki disiplin doa. Siap. Amin. 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 Karena topik kita bulan ini adalah topik doa. Disiplin doa. Media komunikasi kita untuk Tuhan adalah melalui doa. Amin. Amin. Kita contoh Daniel. Kita lihat mukjizat yang luar biasa dalam hidupnya. 3 kali sehari dia berlutut berdoa serta memuji Allah. Manfaatnya apa sih manfaatnya? Mungkin nanti sampaikan, mungkin ke depannya mungkin lebih luas lagi. Pertama kita lihat nih, kita akan semakin mengenal Tuhan. Amin. Apa kita berdoa di dalamnya kita semakin mengenal Tuhan.
Amin. Kalau dikatakan dalam Filipi 3:10 itu, ya, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Yes. Amin. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Kalau kita berkata hari ini setiap hari dalam hidup kita menjadi orang percaya kepada Tuhan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, Yesus Tuhan yang baik luar biasa bagi hidup saya. Amin. Seperti Tuhan pujian tadi. Apa? Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia bagiku. Coba saudara sampai nyanyikan ini, sampai berapa menarik kau berkata merasakan Dia baik dan Dia baik. Pasti saudara menangis dan menangis. Amin. Amin. Kalau saudara tidak bersyukur air mata, kau tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan. Tapi kalau kita berkata Dia baik dan Dia baik, mulai Tuhan bukakan semua kebaikan Tuhan dalam hidup. Amin. Seperti Tony Daud pernah berkata, waktu saya dipanggil Tuhan, dibukakan selainnya Tuhan buat saya. Sab, dia bilang, ini buat engkau, Tony Daud. Semua rahasia Tuhan di dalam hidupnya dikasih tahu. Jadi kalau kita berkata, Dia Yesus baik, Dia Bapa baik, Dia Allah baik, Tuhan akan bukakan selain itu kita. Amin. Aku pernah menolong engkau seperti ini. Waktu kita lihat, kita ingat itu, mulai kita bersihkan mata, kita berkata, Ya Allah baik. Waduh, yang pertama iman kita semakin iman bertambah kepada Tuhan. Amin. Mari, supaya bisa itu terjadi, mari kita bangun disiplin rohani kita. Amin. Kita buat aturan tertib main kita dalam mengiring Kristus. Amin. Jangan kita hanya mengikuti Haleluya. peraturan di pekerjaan kita, sekolah kita. Kalau tidak hadir hari ini, kalau 2 hari bolos tanpa ada alasan yang mendukung, siap kena sanksi atau pecat. Malah kita berlomba-lomba supaya saya tidak akan ada di sana, saya harus mengikuti peraturan itu. Tuhan Maha baik, memang baik dan baik. Tapi dalam kebaikan Dia itu jangan kita sia-siakan. Haleluya. Itu aja. Jangan sia-siakan kebaikan Tuhan. Dia sanggup kok melakukan semuanya. Sanggup. Dia sanggup. Lihat itu pujian-pujian dikerjakan Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan luar biasa. Amin. Kenapa? Dia baik. Karena dia bangun di sini sama Tuhan, dia berdoa, dia bersekutu kepada Tuhan, timbul imannya. Dan imannya itulah membawa mujizat itu terjadi dalam hidupnya. Amin. Amin. Mari katakan jadi seperti imanmu. Engkau memiliki iman yang besar, saya percaya sama Tuhan. Sampai kau merasakan itu kebaikan Tuhan, dan engkau melihat apa yang menjadi kemauan imanmu itu, dan Tuhan akan berbicara kepadamu. Amin. Di saat pujian tadi Tuhan berbicara buat saya juga tadi, buat saya pribadi. Oh iya, benar. Amin. Ada terbangun saya. Seperti itu kalau kita fokus sama Tuhan. Kalau kita berkata, Ya Allah baik, Ya Allah baik, benar-benar katakan itu, Ya Allah baik, benar-benar rasakan kebaikan Tuhan. Fokus kau kepada Tuhan. Latih pikiranmu untuk berkata, Yesus baik. Amin. Latih emosimu untuk berkata, Yesus baik. Amin. Amin. Latih. Jadi kita jangan main untuk Tuhan. Jangan kalau kita berkatakan, aduh Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Tapi Tuhan itu tidak bisa permainkan. Amin. Disiplin rohani. Kita semakin mengenal Tuhan. Kemudian manfaatnya disiplin kita di dalam doa, semakin kita merasakan penentan Tuhan. Kalau dikatakan Mazmur 23:1 itu, Tuhan adalah gembalaku. Sering kita nanyakan itu, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Coba kita naikkan dulu masih bawahnya. Mazmur 23.
Sehingga kita berkata adalah seperti doa seperti ini dikatakan oleh Daud ini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Amin. Haleluya. Kalau kita berdoa dan berdoa sama Tuhan, bukan hanya kita berdoa hanya minta. Kalau kita berdoa, yes Tuhan, aduh puji Tuhan, makasih Tuhan, baik Kau Tuhan. Kita akan di bawah Tuhan, bukan lagi kita menuntut dan memohon kepada Tuhan. Amin. Tapi ada suatu pengharapan yang kita berkatakan dalam diri kita, seolah-olah itu akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita, dan memang akan dinyatakan dalam hidup kita. Jadi bangun doa itu. Amin. Jadi kita harus sampai nanti kepada itu. Tingkat doa seperti apa sesungguhnya? Ya, doa kita mungkin hanya biasa, hanya rutinitas. Terima kasih Tuhan makanan ini, amin. Saya berangkat kerja, terima kasih Tuhan dan perkembangan saya. Saya percaya bisa. Tapi kita harus sampai kepada tujuannya Tuhan. Bukan hanya semata kita hanya meminta kepada Tuhan, tapi sampai kita kepada seperti yang katakan Daud ini. Ya, ada sesuatu iman pengharapan dalam dirinya, bahwa itu kelak akan Tuhan genapi di dalam hidupnya. Amin. Amin. Kemudian, jadi semakin merasakan keberadaan Tuhan, ya. Kemudian semakin menikmati kuasa Tuhan. Maka dikatakan doa mengubah segala sesuatunya. Doa mengubahkan segala sesuatu. Apa sih? Maka dikatakan kan, kalau kau berdoa sehati dan kalau kau satu dua orang sehati berpikir berdoa, dan kalau ada imanmu sebiji mata sawi, kau bisa berkata gunung ini akan pindah. Mengubahlah semua. Jadi mengubah, doa itu bisa mengubah. Amin. Karena apa? Di dalam doa itu ada persekutuan kita kepada Tuhan. Di dalam doa itu ada kuasa. Iya. Tergantung bagaimana kita membangun diri kita. Jadi makanya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita siapkan waktu kita untuk Tuhan di dalam doa, bangun mesbahmu supaya apa? Di saat kita berdoa sama Tuhan, ada kuasa. Amin. Ada kuasa. Jadi harus kita bangun roh kita. Jadi bukan pikiran kita lagi berdoa, ya. Harus sampai kita kepada apa? Tingkat roh. Karena kita tidak mampu lagi mengatakan keluh masalah kita untuk Tuhan, maka roh Tuhan berdoa untuk Tuhan. Roma 8:28. Roh kita berdoa. Roh kita berdoa untuk Tuhan. Mengungkapkan hal-hal yang rahasia. Amin. Harus sampai kepada bangun rumah semua kita. Seperti Daniel tadi. Dalam 3 kali sehari dia berdoa serta memuji Allah. Nah, dikit lagi. Nah, disiplin rohani harus kita terapkan. Yang berikutnya adalah disiplin bersekutu. Bangun disiplin bersekutumu, ya. Terhadap firman tadi, terhadap doa, baru disiplin bersekutu. Ibrani 10:25 mengatakan, jangan menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah dan lain sebagainya. Kalau kita hari Kamis, mari berdoa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Di dalam pandemi ini, kalaupun kita tidak bisa ada di tempat ini secara tatap muka, tapi kita bisa lewat rumah kita. Kita buka rumah kita, ya. Kita bisa melihat keluarga si A, si B dan C. Bahagia kita karena apa? Kita ada dalam komunitas. Amin. Amin. Di dalamnya ada disiplin rohani. Di saat dikatakan jam 7 saudara harus ada. Supaya apa? Di dalam waktu yang kita bangun itu, yang kita sepakati itu, kita di dalam mengikuti dari awal sampai berakhir. Amin. Mari kita hadir. Kalau kita tidak ada di situ, bagaimana kita membangun berkata, saya membangun disiplin rohani saya, melatih pikiran saya, melatih emosional saya, untuk saya dan sifat-sifat lama saya, karakter saya harus kita latih supaya tidak lagi emosional kita, ya, yang mempengaruhi kemauan kita. Harus kita latih. Mari bangun, jangan menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dikatakan berikut itu, karena itu hendaklah kamu saling menasihati menjelang hari Tuhan.
Saling menasihati, di dalamnya nanti kita akan saling menasihati, saling lewat firman Tuhan. Amin. Saling membangun di dalam apa? Lewat doa seseorang dalam keluarga itu kita ada kebersamaan dalam hidup itu. Berikan waktu kita untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Hari Kamis saudara pasti ada. Pelayan-pelayan Tuhan, apalagi pelayan-pelayan Tuhan. Amen. Setiap hari Selasa, mari kita ada di dalamnya. Kalau kami belum buka, langsung ingatin, Pak belum buka nih. Jangan kita dulu, jemaat pelayan Tuhan. Kita sudah ada, mari tunjukkan wajahmu. Siapa dia? Jadi jangan siapa dia ya. Tahu maksudnya? Siapa dia? Kamu ada separuh aja. Ceng, siapa dia? Jebak, kayaknya Gaby, bukan. Anisara udah mulai dibuka seperempat slide-nya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, saudara memimpin di dalam satu komunitas, ada pertemuan di situ, dilihat ada namanya nggak ada orangnya, bagaimana perasaan saudara? Hah? Sedih nggak? Handphone yang ikut orang yang enggak. Tapi kan kalau nggak kelihatan wajahnya bagaimana? Kalau saudara di situ sambil makan, masa bodoh aja, yang penting udah gua nunjukin situ nama saya. Ya, paling-paling saudara tidur atau nonton yang lain, wih mantap, aduh, kok dia datang lagi. Sinetron. Ada sinetron sekarang berseri loh. Lebih gawat lagi, kalau udah lewat karena iklan, dibuka lagi di apa, di Facebook, YouTube. di YouTube. Tadi saya lihat dulu iklannya tadi apa lagi. Jadi harus tahu sambungannya. Harus tahu. Jadi, waduh, kalau gitu kita buat seperti Tuhan. Waduh, mantap banget lah kita untuk Tuhan. Berkat. Amin. Amin. Mau berubah? Amin. Mau berubah? Amin. Mau jawabannya. Mau seperti tadi kan harus berubah setiap hari. Jadi mulai hari Selasa lihat dulu pelayan Tuhan. Jangan lagi nongol hanya HP ini namanya, tapi tunjukkan wajahmu. Kami paling ketat saudara dikasih Tuhan. Kami kuliah Zoom itu di dalam sekarang ini, dia dalam Yesus juga. Kalau tidak kelihatan video dan sanksinya ada. Hari itu batal. Tahun depan atau langsung ke pusat. Ikuti sendirian. Itu harus ada disiplin. Kita ke toilet aja harus tulis, Pak ke toilet dulu. Langsung ke baca nanti itu, si A ke toilet dulu kelihatan. Itu lewat Zoom. Jadi harus kita bangun tertib. Amin. Amin. Jadi saudara, hari Kamis, hari Selasa, cepat-cepatlah buka handphonenya. Ya, buka handphonenya. Saya percaya kita mau diberkati Tuhan semuanya. Nah itu disiplin, bersekutu, ya. Dan dikatakan ibadah itu berguna dalam segala hal. Nanti boleh dibaca lagi. Kemudian disiplin berbuat baik. Ini juga disiplin berbuat baik. Itu Matius 5:16 itu. Dikatakan demikianlah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Ya. Terangmu bercahaya berbicara di dalam engkau melayani Tuhan, terang firman Tuhan, ya. Wajah kemuliaan Kristus dalam dirimu, ya. Itulah yang kau pertontonkan, ya. Dan yang bisa menguasai hidupmu adalah Tuhan, sehingga bisa engkau melakukan hal yang baik. Tunjukkanlah yang baik itu kepada banyak orang bahwa kita itu adalah pelayan Tuhan. Kita itu adalah orang yang setia mengikut Tuhan. Kita itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Tunjukkan kebaikanmu. Jadi disiplin untuk berbuat baik, lakukan. Lakukan itu. Bukti kita menjadi pengikut Kristus. Yang kemudian yang terakhir adalah disiplin melayani. Disiplin melayani. Roma 14 ayat 8 dikatakan, jika kita hidup untuk Tuhan, ya,
Dan jika kita hidup, marilah kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati, dan matilah untuk Tuhan. Jadi hidup dan mati adalah untuk Tuhan. Jadi artinya di dalam hidup ini kita harus semua melayani. Saya tidak bisa melayani mimbar banyak pelayananmu. Amin. Bukan hanya di mimbar pelayanan kita di luar sana, pelayanan kita di rumah, terhadap suami kita, terhadap istri kita, terhadap anak kita, terhadap tetangga kita, saudara kita, terhadap jemaat di mana kita berjemaat. Melayani berlomba-lomba melayani Tuhan.